Welcome back in my channel. Hi guys, now we are talking about recon text. Sekarang kita sedang membicarakan tentang text recon. Definition of recon text. Definisi dari text recon. A recon text is a text that retells events or experiences in the past. Jadi text recon adalah teks yang menceritakan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Generic structure of recon text. Struktur generik dari text recon itu terdiri dari 3 macam, yakni orientation, series of events, dan reorientation. Orientation itu sebagai pembuka. Di bagian ini berisi informasi dasar tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Series of events itu rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Peristiwa dari awal hingga akhir secara berurutan, jadi tidak loncat sana, loncat sini. Reorientation. Pada bagian ini penulis merangkum atau menyimpulkan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya. Sad or happy, sedih atau bahagia. Namun sifatnya opsional, jadi kadang ada, kadang juga tidak ada. Language features, ciri kebahasaan. Using past tense. For example, I went to Solo last week. Penggunaan bentuk waktu lampau. Misalnya, saya pergi ke Solo minggu yang lalu. Using conjunction. For example, first, then, after that, etc. Penggunaan kata sambung, misalnya pertama-tama, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Using adverb of place and time. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Types of recon text. Jenis-jenis teks recon. 1. Personal recon. Personal recon ini bertujuan untuk menceritakan pengalaman pribadi penulis. 2. Factual recon. Yang diceritakan dalam teks ini merupakan cerita sesuai fakta. Jadi benar-benar terjadi. Misalnya, laporan kepolisian, laporan percobaan ilmu pengetahuan. 3. Imaginative recon. Teks yang biasa digunakan oleh seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami. Contoh, teks yang menceritakan pengalaman penulis yang ia dapat dari mimpi. The purpose of recon text. Tujuan dari teks recon. 1. To retell the past event or someone experience. Untuk menceritakan peristiwa atau pengalaman seseorang di masa lalu. 2. To give information of past event, untuk memberi informasi peristiwa masa lalu. 3. To entertain other people with someone's experience, untuk menghibur orang lain dengan pengalaman seseorang. Example, contoh. Last even semester holiday, I and my class 8A made a trip to Baron Beach, southern part of Yogyakarta. We left our school at 6 a.m. and arrived there at 9 a.m. We rented a bus to take us there. On the way, I felt the urge to use the bus toilet. Oke, bacaan seterusnya kalian baca sendiri. Sekarang marilah kita kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat. Part 1. Choose the correct answer based on the text. Pilihlah jawaban yang tepat berdasarkan teks. Number 1. What is the purpose of the text above? Apa tujuan dari teks di atas? A. To tell the past event. Untuk menceritakan peristiwa yang lalu. Betul. B. To tell about an event semester holiday. Untuk menceritakan tentang sebuah liburan semester genap. Salah. C. To describe about Baron Beach.
untuk mendeskripsikan tentang Pantai Baron. Salah. D. To tell about the writer and his class. Untuk menceritakan tentang penulis dan kelasnya. Salah. Jadi jawaban yang betul adalah A. To tell the past event. Number 2. The text mainly talks about blah blah blah. Teks ini terutama menceritakan tentang titik-titik. A. The writer's activities during the holidays. Aktivitas-aktivitas penulis selama liburan. Salah. B. The writer's journey to Yogyakarta. Perjalanan penulis ke Yogyakarta. Betul. C. The writer's experience to Yogyakarta. Pengalaman penulis ke Yogyakarta. Salah. D. The writer and his friends past activities. Kegiatan-kegiatan masa lalu penulis dan temannya. Salah. Jadi jawaban yang betul adalah B. The writer's journey to Yogyakarta. Number 3. What is the main idea of paragraph 2? Apa ide utama paragraf kedua? A. How the writer locked the bus door. Bagaimana penulis mengunci pintu bis? Salah. B. How the writer stumbled in the toilet. Bagaimana penulis tersandung di toilet? Salah. C. How the writer got an embarrassing moment. Bagaimana penulis mendapatkan momen yang memalukan. Betul. D. How the bus door opened again. Bagaimana pintu bis terbuka lagi. Salah. Jadi jawaban yang betul adalah C. How the writer got an embarrassing moment. Number 4. We rented the bus to there. The word we refers to blah blah blah. Kita menyewa sebuah bis menuju ke sana. Kata kita mengacu pada titik-titik. A. The people. Orang-orang. Salah. B. The writer and the passengers. Penulis dan para penumpang. Salah. C. The passengers. Para penumpang. Salah. D. The writer and his friends. Penulis dan teman-temannya. Betul. Number 5. Everyone stared at me. Stared means semua orang menatapku. Menatap maksudnya A. Look at glance. Lihat sekilas. Salah. B. Look intently. Melihat dengan seksama. Betul. C. Look for a while. Mencari sebentar. Salah. D. Look very surprisingly. Terlihat sangat mengejutkan. Salah. Jadi jawaban yang betul adalah B. Look intently. Part 2. Answer the questions based on the text correctly. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks dengan tepat. Number 1. How did the writer go to Baron Beach? Bagaimana penulis pergi ke Pantai Baron? Yes, by bus, dengan naik bis. Number 2. What time did the writer leave his school? Pukul berapa penulis meninggalkan sekolahnya? Yes, at 6 a.m. Pukul 6 pagi. Number 3. How long did the journey from the writer's school to Baron Beach? Berapa lama perjalanan dari sekolah penulis ke Pantai Baron? Yes, 3 hours, 3 jam. Number 4. Where was the writer when the bus hit the bump? Di manakah penulis ketika bis menabrak gundukan? Yes, in the toilet.
di WC. Number 5. How was the writer's journey? Bagaimana perjalanan penulis? Yes, it was so fun, but he was so embarrassed. Sangat menyenangkan, tetapi dia sangat malu. Oke, semoga sukses. See you in my next video.